welcome back to our podcast. Di podcast apa aja? Ada apa? Apa aja? Uh, bertiga. Anjay. Lagi-lagi bertiga ya. Pusing nih. Capek Karena ini. karena ini nih, aduh, internal ini kenapa nih? Nanggung baru mulai langsung nyindir anjing. Baru-baru ada yang suara robot nih ntar nih. Oke. Oke. Dulu apa orang baru mulai gitu kan udah langsung bak buset santai. Aduh, euforianya masih kerasa man soalnya kemarin tuh. Apalagi yang tentang masalah lika-liku percintaan itu kan masih ke bawah flow-nya gitu kan. Makanya sampai sekarang kayak pusing nih gitu. Ada apa ya gitu. Oke, di podcast kali ini seru sih bagi gue dan nggak ada deh di podcast yang lain. Pokoknya di podcast kali itu kita akan bawain temanya itu perlunya menjalin hubungan dengan baik. Coba kalian teman-teman searching gitu, ada nggak podcast yang membahas tentang itu? Gak ada, cuman kita doang. Karena kita lah yang paling aneh. Kita yang paling hebring, kita yang paling euforia. Jadi gimana tuh? kita bakal membahas tentang itu ya, tema itu. Tapi pasti sebelum kita masuk ke temanya lebih jauh ya kan, akan ada pertanyaan gitu para pendengar kayak, nih maksudnya apa sih temanya? Gitu kan. Nah, ada yang bisa jelasin nggak teman-teman? Biar nggak sendiri banget gitu anjing, gue berasa sendiri banget. Ini oke, sebelum kita masuk kita sapa dulu. Lukman, gimana Lukman? Kabarnya? Sehat kan? Oke. Kemarin yang ditanya orang gimana apa gitu nggak sampai to the point nanya kabar gitu kan. Kalau nanya kabar terlalu jujur nanti. Sejujurnya ya kurang sehat. Tuh. Kenapa tuh? Kurang sehat. Karena lagi sakit Pak. Kalau ditanya kenapa ya karena lagi sakit gitu. Lu udah periksa? Belum. Sulit ya? Sulit sekali. Berat nih, betul Pak. Ya. Oke lah kalau begitu. Baik, udah jelas ya teman-teman semuanya ya. Kabar Lukman baik. Cuman lagi sakit, sehat. Cuman sakit tuh gimana ceritanya? Tadi dulu deh, sakitnya yang mana ya? Dia sehat secara fisik ya. Udah deh. Baru sembuh. Baru sembuh. Udah dong, jangan dong. Aku tidak mau berkata-kata lebih jauh tentang hal itu. Yuk kita balik lagi ke temanya. Oke, ada yang bisa jelasin nggak teman-teman dari tema ini biar teman-teman para Mars dan Tongkrong itu pada ngerti gitu. Apa sih maksudnya gitu? Kok rada-rada agak rancu dan bingung ya temanya? Iya. Siapa yang mau jelasin? Ayo. Ntar dapat permen dari Bapak. Ayo. Pokoknya kayak buat tebak alur siapa yang bakal ngomong tuh gampang dari podcast ini. Lihat aja dari awal opening dan bridging itu siapa yang ngomong. Nah, yang nggak ngomong itu yang ngomong ntar nih pas buat isi materinya gitu. Bener itu. Hebat banget sih Bapak Lukman. Betul. Memang kebetulan aja sih Pak. Gimana Man? Jadi gimana Man? Jadi kita balik lagi tadi soal bahas tentang tema kita kali ini mengenai perlunya menjalin hubungan dengan baik. Di sini tuh yang jadi masalah hubungan apa dulu nih Pak? Apakah hubungan pertemanan, tongkrongan, ataupun semisal percintaan gitu ya. Nah ini di antara ketiga ini yang mana nih gitu. Oke, karena ini podcast apa aja, jadi bebas Man, apa aja Man. Oh itu hubungan lu dengan keluarga.
Oh, Selamat. oh itu Mau itu hubungan lu dengan keluarga, dengan teman-teman, dengan semua pokoknya bebas Mat. Kan dibebasin gitu gue jadi bingung ya. Saya sudah menebak dari arah yang disediakan oleh teman-teman saya, yang mana maksudnya adalah mengenai hubungan percintaan. Jadi saya akan jelaskan mengenai perlunya menjalin hubungan dengan baik, tapi dari segi percintaan ya guys ya. Waduh, kenapa tuh, Mat? Jadi kalau menurut gue pribadi, memang ini satu hal yang memang perlu untuk dibahas. Kenapa? Karena memang sesuai dengan temanya juga, bahwa menjalin hubungan dengan baik itu memang perlu gitu loh. Nah, karena semisal begini, kan sebagaimana yang pernah kita singgung dari topik-topik sebelumnya, yang mana bahwa tentang pasangan ideal seperti apa dan sebagainya gitu. Dari yang awalnya kita berusaha mencari, nah sekarang adalah bagaimana memanage atau mengatur hubungan itu menjadi baik gitu kan, atau menjadi ideal. Nah, selama prosesnya inilah perlu dijalin dengan baik. Nah, gue mungkin kayaknya kalau ini lebih ke cerita pengalaman pribadi ya. Kalau misal harus dijelaskan satu persatu harus seperti apa, kita buat poin itu memang pastinya bakalan banyak gitu. Cuman dari yang gue alami secara langsung adalah mungkin gue ngambil satu kesimpulannya dari satu kejadian aja gitu yang gue simpulkan bahwa eh pertama memang pasti agak sulit juga ya untuk langsung bisa menjalin hubungan dengan baik itu memang harus dibangun kan sebetulnya, nggak langsung jadi gitu. Karena pasti selama prosesnya ini akan selalu bertabrakan Pak, apalagi ini kan hubungan yang dijalin antara seorang pria dan wanita, yang mana secara hakikatnya tuh pria itu eh, pada hakikatnya dia selalu berpikir mengedepankan logika, berbanding terbalik dengan perempuan yang selalu mengedepankan perasaan. Ketika kalian menjalani hubungan dan kemudian menjadi satu nih, itu kan gimana caranya? Ini dua hal yang berbanding terbalik nih antara logika dan perasaan. Terus kemudian gimana caranya supaya bisa menjadi kedua hal ini menjadi satu, menjadi harmonis gitu kan? Caranya adalah dengan lebih apa istilahnya ya? Ya kalian harus bisa lebih terbuka gitu loh, bahwa nggak selamanya semua hal itu harus dijabarkan menggunakan logika, begitu pula juga sebaliknya gitu. Jadi kalian harus bisa ada di tengahnya ini gitu loh, harus bisa lihat dari sudut pandang. Oh kalau dari segi perasaan tuh begini ya, dari sudut uh, 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 apa namanya, dari logikanya tuh begini ya. Sorry gue rada-rada bingung ngerangkai katanya karena ini bener-bener relate. Oke, paham. Tenang Man. Nanti ada bagian ngebantuinnya gue. Sisipin aja. Lanjut. Karena memang kalau boleh sedikit jujur, memang ini balik lagi kan dari pengalaman juga gitu yang kemudian istilahnya disesali juga lah ya. Kenapa ya kalau dari dulu tuh gue nggak ngelakuin ini gitu loh, karena terlalu keras kepala pas segala macem. Kayak jangan selalu sama kalau menurut gue tuh jangan selalu merasa paling benar dalam hubungan, bahwa diskusi juga kan perlu. Diskusi itu kan adalah ketika terjadinya satu permasalahan yang mana ini kan kita merasa menurut si cowok dan si cewek ini kan ini adalah satu masalah nih. Berarti kan kita perlu korek nih perspektif kita masing-masing dari si dua orang ini gitu loh. Nah, gimana caranya kemudian kita cari solusinya? Ini bukan cuma kita doang sebagai laki-laki yang harus cari gitu. Kalau memang konteksnya masalah hubungan ya, itu juga harus dilihat dari antara keduanya ini. Mungkin nggak selamanya kok kita menjadi seorang yang hebat gitu kan, selalu bisa menemukan solusi apa segala macam gitu. Tapi ya juga ada kalanya kita juga harus dengerin omongan pasangan kita juga gitu. Kita harus dengerin pendapatnya dia apa segala macam, seperti itu sih Pak kalau menurut saya. Sorry agak-agak lemas nih Pak ya. Iya, aman. Mungkin ya Kondisi juga kan lagi kurang fit ya. Nah itu dia, gue baru mau ngomong itu karena lagi sakit juga, kurang nafsu makan ya Man ya. Oke. Habis diomelin juga. Sama siapa tuh? Sama siapa? Nggak mau ngaku gitu tuh. Sama siapa ya? Siapa yang nanya? Iya, aduh, siapa yang nanya, siapa yang jawab ya? Aduh. Ya jadi
gue nambahin aja sih Indra ini ya dari kata-kata Lukman tadi yang sempet gue denger dari Lukman. Sebenarnya Oh, nggak, ini bukan menjerumus ke pengalaman pribadi Lukman ya, karena kan tadi kan Lukman menyampaikannya relate dengan kehidupannya dia gitu. Ya memang kalau untuk menjalin suatu hubungan agar lebih baik ke depannya, sebenarnya sih gimana kitanya aja. Dalam artian kalau kita melakukan atau menjalin hubungan itu dengan semau kita, seenak kita ya orang nggak akan ada yang nerima itu semua gitu loh. Maksudnya eh eh, maksudnya banyak orang yang pengen kayak jalin hubungan. Gue pengen kayak si ini nih berkaca dengan selebritas gitu kan pernah tuh ada tuh kayak kasusnya kayak kayak pengen nih lihat si cowok ini sama si cewek ini dia akur-akur aja gitu kan aku udah pengen deh kayak gitu kan lihat dari gambaran orang lain contoh orang lain dan itu merasa kayak ya lu bukan nakodanya gitu karena dalam satu hubungan itu kan lu yang membawa bahtera itu anjing lu yang menakodai sebuah kapal alurnya mau gimana dan itu wajar kalau ada ombak maksudnya ya, dan kapal itu terombang-ambing ya wajar karena kan namanya juga kita yang bawa dan kita nggak tahu alurnya kemana gitu kan dalam hubungan ini. Nah makanya di situ harus ada keterbukaan. Ini masuk juga tadi yang Lukman ngomong gitu. Mungkin agak susah kali menganalogikannya ya teman-teman ya. Tapi gue sederhanakan lagi aja. Apapun itu dalam bagi kita baik ya. Suatu hal apapun itu bagi kita baik, mungkin bagi orang lain gak baik. Nah, alangkah baiknya dibicarakan. Baiknya seperti apa? Dan maksudnya seperti apa? Kenapa ada rasa ingin mengatakan atau pendapat seperti itu? Biar sama-sama lebih jelas. Apapun itu tuh harus dibicarakan secara baik-baik agar tidak adanya kerancuan dalam hubungan gitu. Emang komunikasi sih contohnya, apalagi kalau orang-orang yang LDR ya. Komunikasi salah satu jalan ninjanya gitu. Kalau orang deket, Orang deket gak tuh? Kalau orangnya deket lah gitu, maksudnya pacarnya deket pasti kan ketemuan tiap hari. Mau ibaratnya ke rumah doang kan masih bisa gitu. Ketemu Tetangga momen. Ya nggak tetangga juga, ya bisa juga tetangga sih, tapi ada di daerah itu juga lah gitu, satu daerah itu loh yang nggak memakan waktu terlalu banyak gitu untuk pergi ke rumah si pacarnya itu gitu loh. Intinya komunikasi teman-teman biar hubungan kalian lebih baik lagi. Nah kalau dari sisi Indra nih, gimana tuh Indra? Iya, jadi kalau dari sisi gue sendiri ya, penilaian pribadi, jadi kalau menurut gue memang ada betulnya juga dari apa yang udah disampaikan Lukman, apa yang udah disampaikan Aldi itu ada benernya bagi gue. Memang komunikasi itu Salah satu sarana yang begitu terpenting dalam suatu hubungan. karena gini, tujuan si laki ini baik, tujuan si perempuannya pun baik. Tapi kalau itu dikomunikasikan dengan kurang baik juga kan hasilnya juga beda kan, bisa meleset dari apa yang sudah kita inginkan. Betul. Nah, apalagi ya? Sebenarnya udah padet banget ini. Ini podcast paling tercepat kayaknya kalau udah selesai begini ya. Gue pengen 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 ngulik sesuatu sebenarnya. Itu tuh pengen gue korek sesuatu. Cuman gue mikir teman-teman karena gini. Satu hal yang memang takutnya ini menjadi ya ketersinggungan tersendiri kayaknya ya. Gue nggak enak gitu jadi. Gua tahu, Jadi gua tahu. Lu mau nanya ke enggak gua enggak kan? enggak man enggak. Oh, Gue mau nanya ke Indra. Gue mau nanya ke Indra sebagai tadinya iya, sebagai gue kan Sebagai pelaku LDR kan, hitungannya. karena LDR Indra itu jauh cu. Kalau gue nanya lebih jauh, maksudnya kan gue nggak enak nih sama Indra gitu kan. Ya pasti kan dia punya bumbu-bumbu ciri sendiri. Pasti kan ada konflik-konflik gitu Indra ya. Iya, Yang pasti ya bakal terjadi gitu. Itu udah hal wajar iya ya. betul. Ya karena itu LDR kan, makanya tadi yang gue sampaikan juga komunikasi itu jadi salah satu sarana gue. makanya Itu dia komunikasi itu sih. bagi gue penting kawan-kawan. Nggak cuman sama
pacar atau pasangan ya, yang namanya komunikasi itu ya memang kalau bisa mungkin kita laksanakan dengan sebaik-baiknya gitu. Betul. Itu Mau inti sama dari segala siapapun inti ya. ya, mau sama siapapun itulah sebisa mungkin Mm-mm. kita komunikasikan dengan baik. Betul teman-teman. Dah begitu aja kali ya. Cukup ya. Iya. Intinya sih jangan jangan apa ya, jangan ngerasa kalian sendiri. Aduh, aduh gimana nih? Salah nih. Enggak. Jadi intinya ya kalau misalkan teman-teman punya hal yang membingungkan dari suatu hubungan itu, kok tiba-tiba berubah, kok tiba-tiba begini, ya coba kalian introspeksi diri sih. Siapa yang salah dan siapa yang benar. Tapi dalam hubungan itu memang tidak dianjurkan siapa yang benar dan salah, tapi lebih ke memperbaiki, sama-sama memperbaiki. Nah, satu hal lagi ya seperti itu, komunikasi. Bisa aja dari misalkan dari omongan tutur kata teman-teman ke pacarnya eh teman-teman itu jadi Apapun itulah komunikasi kan. itu komunikasi itu. Ya oke, jadi ada yang Kenal tuh. ya kayak Kayak tadi udah kenal di tuh. chat gue sama ini Indra sama Lukman katanya kan durasi oke Kagak, siap gue nggak ada udah ngechat. habis berarti. Demi Allah gue nggak ada ngechat. Gue lagi diem ini. Gue lagi merhatiin kayak makanya gue batu tuh kayak kayak kenal tuh. Uhuy, uhuy. Tapi gue ada Aduh. beberapa kalimat penutup juga sih Pak yang mungkin eh eh, ada yang memang gue temukan itu jadi kemudian jadi memotivasi gue. Ada pun juga yang emang tadi udah teman-teman semua sampein gitu. Gimana Jadi tuh? Apa tuh? Jadi gini, kalau dari apa yang dari tadi teman-teman simpulkan itu adalah intinya komunikasi gitu. Memang betul dalam suatu hubungan itu pada akhirnya komunikasi adalah kuncinya gitu. Kalian nggak akan pernah tahu bahwa ini salah atau benar, seharusnya bagaimana apa segala macam itu hanya kemudian jadi suatu tebak-tebakan aja. Kalian seperti gambling kan, tanpa tahu salahnya itu apa ya. Maka dari itu kan perlu komunikasi supaya bisa menciptakan hubungan yang memang menjadi lebih baik gitu. Terus kemudian juga kayak ada satu kalimat yang gue temukan gitu ya, dan ini lumayan tamparan buat gue gitu. Gue ngutip ini dari Instagram dari NKR Internet. Di situ tuh kalimatnya gini, seseorang akan sadar dalam dua hal, diubah oleh suatu nasihat atau diubah oleh kejadian. Kalau kita bisa berubah karena nasihat itu jauh lebih baik kan. Tapi ketika kita, apalagi di sini konteksnya adalah menjaga hubungan baik dengan pasangan gitu ya. Ketika kalian terlambat untuk melakukan suatu perubahan yang menjadi lebih baik gitu kan, ya pastinya bakal ya cuman penyesalan yang menanti gitu. Maka menurut gue juga sih sedikit tambahan tadi, selain daripada dikomunikasikan, kalian pun juga harus bisa lebih membuka apa istilahnya ya, membuka otak dan membuka hati gitu loh. Kayak kan kalian mau berusaha mencari satu hal yang memang enggak apa ya, mencari satu kesalahan yang emang pasangan kalian gak suka atau hal yang dari diri kalian gak disukai pasangan, perlunya juga kan tentunya juga perlu lebih membuka otak dan perasaan gitu loh. Kalau gue buat nerima itu juga ada kalanya nggak mudah kan. Tapi menurut gue lebih baik seperti itu daripada harus ngalamin sampai ya amit-amit kehilangan kayak gitu. Tepuk tangan dulu ya, tepuk tangan. Wuhu. Tak. Tau nggak? Gue tepuk tangan gini suaranya dari pipi gue tepok-tepok ya. Tolol toh. Enggak. Ya jadi gitu ya Tentunya teman-teman. menjalin hubungannya itu ya dengan komunikasikan langsung ya baiknya Ya, ya. Tidak untuk dikomunikasikan pada serius ya kawan-kawan, itu jelas-jelas gambling itu. Kita juga pernah bahas itu kan di podcast-podcast sebelumnya. benar. Betul. Oke, gitu aja teman-teman ya. Ini pasti jadi podcast yang tersingkat dan beda dari yang lain. Karena ya memang kita nggak bisa menyimpulkan dalam artian bukan yang kita nggak riset ya, tapi lebih kayak ini emang realnya seperti itu yang terjadi dan banyak yang kita alamin juga gitu kan. Komunikasi itu penting ya. Mungkin teman-teman juga seperti itu.
Tapi kalau ada lebih kayak saran atau mungkin, "Oh Bang, bukan hanya komunikasi tapi ini juga bla 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 bla, effortnya datang, ceweknya atau misalkan ngasih sesuatu ke ceweknya untuk ceweknya tuh bener-bener bisa sayang sama kita dan menjalani hubungan ini lebih baik lagi ke depannya." Ya itu bisa jadi tambahan temen-temen gitu kan. Iya. Additional aja, temen itu opsi aja gitu kan, Oh, gitu loh. yang memang kita sampaikan ini adalah poin intinya aja sih gitu loh, yang kita lihat kan Iya. kayak dari pengalaman kita, oh ya pada intinya adalah komunikasi adalah kunci gitu. Iya. Mhm. Dan Oke. sekali lagi ya teman-teman ya, kita bukan pakar ya. Kita bukan pakar, kita hanya sharing-sharing aja di podcast ini. Kalau ada nih dari teman-teman penonton ya, dari podcast apa aja, punya cerita-cerita unik atau pengalaman-pengalaman unik dari tema kali ini, yaitu menjalin hubungan dengan baik. Ada nih pengalaman unik, bisa langsung ceritain di komen. Yoi, betul. Oke, jangan lupa untuk subscribe, comment, and like anjay di podcast ini. See you in the next podcast. Bye-bye teman-teman. Thank you udah dengerin. Bye. Lemes banget lu, tepok nih pala lu. Pak.